Nggak ada urusannya buat gue gitu. Orang mau bilang gue, wah terserah, wah lu alay, terserah. Lu sih cuma, tanda kutip cuma ya, cuma 40 juta. Diri. Mampus! Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain. Di luar 210 juta. 210 juta. Jadi gue bilang, lu mau ngatain gue apa juga ya, ilah wah, udah mulai ngondek, gak ada urusan. Itu lagi mau jarang banget, belakang butut. Gue juga gak butuh duit lo anjing. Lu usah mengharapkan laki-laki, gak usah, bisa sendiri. Enggak lo ngapain ngarepin laki-laki apalagi cong. Guys, kita mau aja guys, di akunnya Bunda. Tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Kalau ditanya apakah yang disampaikan adalah tulus sebagai permintaan maaf, jawabannya tidak. Kenapa? Permintaan maaf yang tulus itu 1 September Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Laki-laki yang sejati itu yang bisa ngasih lo 200 juta per bulan tuh mantan laki lo doang, bukan yang jualan BH di live. Cuman modal laki ganteng, gak bisa ngasih lo 200 juta per bulan, mantan istri dikasih 200 juta per bulan. Bersyukur. Perseteruan Ruben Onsu dengan mantan istrinya Sarwendah semakin memanas. Beriring dengan adanya kegaduhan di ruang publik atas pernyataan Sarwendah yang mengeluarkan kata-kata tak pantas diduga kepada mantan suaminya yaitu Ruben, akhirnya Sarwendah meminta maaf. Permintaan maaf tersebut bukan semata karena kesalahannya dalam berucap terhadap Ruben yang memicu perdebatan luas di media sosial. Akan tetapi, langkah permintaan maaf Sarwendah tersebut di tangan kekhawatirannya dengan sejumlah brand yang bekerja sama dengannya. seolah-olah dia minta maaf dan untuk menjaga istilah citra dia di depan penggemarnya. Sarwendah juga dapat terkena dampak akibat seruan boikot yang luar biasa dari sebagian warganet. Sarwendah dapat 200 juta per bulan, 2 anak aja ngeluh banget lo. Lu mah kurang bersyukur kalau gue jadi lo, gue sayang tuh si Ruben. Laki-laki yang sejati itu yang bisa ngasih lo 200 juta per bulan tuh mantan laki lo doang, bukan yang jualan BH di live. Cuman modal laki ganteng, gak bisa ngasih lo 200 juta per bulan, mantan istri dikasih 200 juta per bulan. Bersyukur. Pada intinya, Sarwendah sudah mulai was-was dan mulai gelisah akibat seruan boikot yang semakin luas dari warganet. Apakah permintaan maaf Sarwendah tersebut adalah permintaan maaf yang tulus atau hanyalah pencitraan belaka? Sarwendah itu jelas kalau ditanya apakah yang disampaikan adalah tulus sebagai permintaan maaf, jawabannya tidak. Jadi buat saya ini apa? Ini ada sebuah acara untuk menampilkan katakanlah pencitraan bahwa seolah-olah dia. Seiring dengan ramainya di media sosial, video Sarwendah menghina Ruben Onsu. Dalam video yang terekam di live itu, Sarwendah menyebut dengan mudah mendapatkan uang Rp 200 juta. Sindiran itu diduga terkait Ruben Onsu yang belakangan tak memberikan uang bulanan Rp 200 juta kepada Sarwendah. Banyak ini yang mau, janda kaya ini. Oh my god. Muat lo, bagi cincin aja kayak bagi duit goceng. Padahal ini diamond lo guys. Ya usah mengharapkan laki-laki, gak usah, bisa sendiri. Enggak lo ngapain ngarepin laki-laki apalagi cong. Guys, kita mau aja guys, di akunnya Bunda guys. Video lainnya juga memperlihatkan mimik wajah Sarwendah yang sedang kesal dan mengaku tak butuh uang dari mantan suaminya. Akan tetapi setelah cerai, Ruben menyebut memberikan uang untuk anak-anaknya hingga Rp 225 juta per bulan. Lu sih cuma, tanda kutip cuma ya, cuma 40 juta. Diri. Mampus! Ini di luar biaya sekolah dan lain-lain. Di luar 210 juta. Boleh tunjukin nggak? Ini nggak hoax, ini beneran. Gue kirim aja tapi mereka nih. Iya. Oh my god. Jadi Namun ia berhenti mengirim uang itu ke Sarwendah setelah mereka sulit mendapatkan akses bertemu anak-anak. Sebelumnya, kuasa hukum Ruben Onsu, Minula Sebayang, mengungkapkan kliennya masih memenuhi pemberian nafkah kepada ketiga anaknya dengan nominal yang fantastis. Namun, Ruben justru mengalami kesulitan untuk bertemu buah hatinya pasca perceraian. Hal ini berbeda dengan kesepakatan awal sebelum bercerai. dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Boleh diambil. Ini hasil datingan. Udah bercerai ini posisinya.
Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben gak mau bertanggung jawab? Ini sudah bercerai. Menanggapi tudingan tersebut, kuasa hukum Sarwendah Abraham Simon menepisnya dengan menyatakan bahwa dalam perjanjian tidak pernah diatur soal pertemuan bersama anak. Simon mengatakan, menurut Sarwendah, perjanjian tersebut tidak perlu mengatur hubungan orang tua dan anak. Hal ini sangat kontras dengan pernyataan yang diberikan. Pihak Sarwendah justru mempersilahkan Ruben Onsu untuk bertemu ketiga anaknya. Mau bertemu? Silahkan datang, silahkan hubungi anak-anaknya. Memang diatur dalam akta ini, diberikan kesempatan seluas-luasnya, baik melalui telepon, secara tidak langsung, atau berkunjung secara langsung. Tidak, klien kami ini dari awal perceraian, dari sebelum perceraian, sudah menjadi wanita yang mandiri secara finansial, tidak lagi bergantung. Tetapi apabila ada kewajiban dari mantan ayah, ya, yang memang secara undang-undang sudah diatur, secara kesepakatan sudah diatur, tetapi tidak dijalankan, salah tidak? Kami menyampaikan situasinya bahwa kok kesepakatannya tidak dilaksanakan, kok kewajiban secara undang-undang ini tidak dilaksanakan, kan? Namun, Simon justru menyoroti bahwa Ruben sudah lama tidak membayar biaya pendidikan anak terhitung sejak akhir tahun 2025. Akibatnya, Sarwendah yang harus membayar biaya pendidikan dan pemeliharaan anak seperti uang sekolah, les atau bimbingan belajar. Hal ini justru berbeda dan bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Onsu. Hingga besaran nafkah yang diberikan oleh Ruben Onsu kepada mantan istrinya Sarwendah menjadi sorotan publik. Pasalnya, meski keduanya telah resmi bercerai sejak tahun 2024, Ruben disebut masih menggelontorkan dana hingga 225 juta per bulan. Fakta tersebut diungkap kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, saat menjelaskan polemik nafkah yang belakangan rame diperbincangkan. Menurut dia, nominal tersebut bahkan tetap diberikan setelah status pernikahan Ruben dan Sarwendah berakhir. Kuasa hukum Ruben pun menilai jumlah tersebut tergolong fantastis jika dibandingkan dengan kewajiban nafkah yang umumnya diberikan oleh pasangan yang telah berpisah. Dia menyebut Ruben selama ini tetap menjalankan tanggung jawab finansialnya secara maksimal. Tak hanya kebutuhan anak-anak, Ruben disebut masih menanggung sejumlah pengeluaran lain yang berkaitan dengan Sarwendah. Bahkan, asuransi Sarwendah dikabarkan tetap dibayarkan meski keduanya sudah tidak lagi berstatus suami istri. Meski demikian, Ruben diketahui menghentikan pembayaran nafkah tersebut selama 6 bulan terakhir ini. Langkah itu disebut sebagai bentuk protes karena dia merasa kesulitan mendapatkan akses untuk bertemu anak-anaknya. Banget, tinggal WhatsApp ke aku, kita koordinasi jadwal, karena kan anak-anak juga sibuk ya. Sifat asli Ruben Onsu mulai dikulik usai sindiran yang dilontarkan Sarwendah dalam live streaming di media sosial yang menyinggung soal uang Rp 200 juta dan kata-kata cong. Ucapan itu langsung mengundang reaksi negatif dari netizen karena diduga ditujukan kepada Ruben Onsu. Akan tetapi, kini sifat asli Ruben Onsu mulai terungkap melalui pengakuan sejumlah warganet yang mengaku pernah berinteraksi langsung dengan sang presenter ketika masih menikah dengan Sarwendah. Ruben Onsu pun akhirnya angkat bicara setelah namanya kembali menjadi perbincangan di tengah memanasnya hubungan dengan Sarwendah dan keluarga sang mantan istri. Presenter ternama itu menunjukkan reaksi keras setelah beredar video yang memuat ucapan bernada hinaan yang ditujukan kepadanya. Persoalan yang sebelumnya hanya merupakan atau berubah saling sindir di media sosial kini berkembang menjadi polemik yang mengakibatkan atau melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak. Situasi tersebut membuat publik kembali menyoroti hubungan Ruben dan Sarwendah pasca perceraian yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan. Dan terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai akhir cerita. Sampai ketemu di video saya berikutnya.